warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Maharani, saya dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, maksud saya di sini yaitu untuk mewawancarai Ibu tentang pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai diwawancara, bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya mengajar di SMP IT Bina Askia mengampu pelajaran Bahasa Indonesia. Oh iya, baik. Kita langsung saja ke proses wawancaranya. Sudah berapa lama Ibu mengajar Bahasa Indonesia di sekolah? Untuk mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah sendiri, kurang lebih saya sudah berjalan 3 tahun, yaitu dari tahun awal 2019 sampai sekarang 2022. Iya, baik. Dari pengalaman Ibu mengajar Bahasa Indonesia selama ini, adakah kesulitan tersendiri yang Ibu alami? Kesulitan sudah pasti pernah saya alami ya, yaitu dalam pembelajaran, misalkan contohnya kesulitan terhadap siswa yang kurang paham terhadap materi-materi bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran bagaimana siswa itu dapat memahami apa yang kita dapat sampaikan kepada siswa tersebut. Nah, tapi di dalam kesulitan-kesulitan tersebut sudah pasti kita punya banyak opsi nih, opsi untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satunya, misalkan contohnya dalam misalkan ada biasanya pembelajaran bahasa Indonesia ini siswanya pada bosan. Nah, bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat tersebut? Yaitu dengan menciptakan metode-metode pembelajaran yang dimana bisa membuat semangat tersebut ada. Contohnya seperti biasanya pelajaran praktik. Nah, siswa itu sangat semangat dalam pelajaran praktik. Seperti itu. Oh iya. Bagaimana pendapat Ibu tentang siswa yang Ibu ajar saat ini? Untuk siswa yang saya ajar saat ini macam-macam banget ya, karena banyak banget. Tentunya ada siswa yang pasif, ada siswa yang aktif, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, biasanya kalau siswa-siswa yang aktif ini dia bisa aja tuh kadang ada celutukan pertanyaan-pertanyaan yang memang kita bisa untuk memikir dulu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kalau siswa-siswa yang pasif atau kurang aktif biasanya yang jarang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia saat berlangsung. Oh gitu ya, Bu. Metode pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan? Nah, kalau metode pembelajaran yang saya gunakan ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu biasanya saya seling. Ada metode ceramah dan metode diskusi. Nah, tergantung, misalkan seperti pembelajaran misalkan cerita pendek. Nah, biasanya kan kita harus jelaskan dulu apa itu cerita pendek, apa itu cerita fabel dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya seling kembali untuk metode diskusi. Jadi saya berikan masalah kepada mereka, kemudian mereka bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Nah, kemudian nanti disimpulkan oleh mereka kembali seperti itu. Tetapi tetap dalam arahan kita, ketika mereka mempunyai pendapat dan menurut kita itu kurang benar, kita bisa benarkan kembali. Apa saja materi yang membuat siswa menjadi bersemangat dalam belajar? Nah, biasanya kalau anak SMP itu kan anak-anaknya suka cerita, suka didongengin. Nah, kalau dalam kelas saya itu biasanya anak-anak itu suka sama cerita fabel. Nah, karena mengapa setiap pembelajaran itu saya selalu menampilkan percontohan berbagai macam suara. Nah, biasanya kan ada suara hewan gajah seperti apa, suara semut seperti apa. Nah, siswa itu sangat antusias, mereka sangat antusias dalam mendengarkan cerita tersebut. Begitupun ketika praktik. Nah, saya selalu adakan praktik dalam pembelajaran cerita fabel. Contohnya misalkan ada yang cosplay sebagai hewannya,
ada yang cosplay sebagai pohon dan lain sebagainya untuk menyampaikan cerita tersebut. Banyak siswa yang mengeluh bahwa pelajaran bahasa Indonesia membosankan. Sebagai seorang guru, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Nah, untuk mengatasi siswa yang bosan akan pelajaran bahasa Indonesia ini banyak banget ya. Harus kondisional nih. Misalkan dia bosan karena kita cerita terus. Nah, bisa kita rolling dengan apakah siswanya yang bercerita atau kita bikin drama, atau bisa diselipkan sebagai kita nonton drama bareng-bareng, kemudian nanti kita simpulkan cerita itu seperti apa. Jadi tergantung siswa ini dia bosannya karena pelajaran pada bab apa, kemudian kita membuat solusinya seperti apa. Jadi setiap pelajaran itu solusinya pasti beda-beda seperti itu. Apa saja kendala yang dihadapi siswa saat pembelajaran bahasa Indonesia? Kendala yang dihadapi oleh siswa saat pembelajaran bahasa Indonesia itu adalah biasanya kalau di saya itu dalam penggunaan bahasa itu sendiri. Yang seperti yang kita tahu ya, biasanya kan siswa itu mereka berbicara menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang seharusnya baku itu tidak, mereka biasanya bilangnya ora, enggak. Nah, mereka itu kesulitan dalam mencerna bahasa Indonesia baku seperti itu. Sering terjadi hal di mana siswa mendapatkan nilai rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa kita sendiri dan sering kita gunakan. Apa sebenarnya yang membuat siswa itu mendapatkan nilai rendah pada pelajaran ini? Oke, kalau menurut saya siswa tersebut mendapatkan nilai rendah dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Kadang ada beberapa siswa yang menganggap bahasa Indonesia gampang banget nih, gampang ini mah kita tinggal baca aja, paling juga jawabannya kayak gini. Nah, justru menurut saya itu bukan. Biasanya kalau siswa yang mendapatkan nilai-nilai rendah itu biasanya karena mereka tidak mengerti teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, saya selalu beritahu ketika memulai mau ujian, mau mengerjakan soal, saya selalu beritahu teknik-teknik, tapi memang ada beberapa siswa yang ada yang masuk, ada yang enggak, kan seperti itu. Nah, ya menurut saya seperti itu yang membuat nilai-nilai mereka rendah terhadap pelajaran bahasa Indonesia adalah ketidaktahuannya mereka dalam menggunakan teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, menurut Ibu, sistem pembelajaran yang berubah-ubah dari keputusan pemerintah itu menjadi salah satu kendala siswa dalam pembelajaran atau tidak? Menurut saya tidak ya, karena untuk sekarang ini pemerintah sudah sangat membebaskan pembelajaran, dalam artian sudah ada yang namanya kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini justru sangat membantu bagi kita guru dengan siswanya. Jadi kurikulum merdeka ini kita bisa mengatur sendiri nih apa yang dimampu dengan guru, apa yang dimampu dengan siswa, nanti kita bisa kolaborasikan dan sehingga pelajaran yang kita sampaikan itu bisa sangat-sangat diterima oleh siswa. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada calon-calon guru bahasa Indonesia? Nah, oke. Untuk pesan-pesan untuk calon-calon guru ataupun guru bahasa Indonesia di luar sana, yang pastinya tetap semangat menghadapi siswa-siswa kita, yang siswa yang bermacam-macam sifatnya, sikapnya, kemudian perbanyak wawasan kita terhadap bahasa Indonesia, karena bahasa itu kan selalu terlahir lagi, sehingga kadang ada beberapa siswa yang memang seharusnya pertanyaan itu tidak ditanyakan tapi ditanyakan dengan dia. Nah, sehingga kadang kesulitan kita tuh adalah ini jawabannya apa ya, kok bisa ya siswa seperti itu. Jadi perbanyak wawasan, perbanyak membaca, dan tetap semangat. Oh iya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dan waktunya juga untuk diwawancarai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.